Halo guys, jumpa lagi dengan channel Mas Yuno. Cerita ini tentang kisah pendekar pedang. Oke, saksikan terus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, terima kasih. Kota kuno yang terpencil, keluarga Ye. Saya sangat tidak setuju. Di aula utama keluarga Ye Xiao dari keluarga Ye memelototi pemuda di depannya. Jika kamu ingin mengundurkan diri sebagai pemimpin klan muda, ku beritahu, menyerahlah pada ide ini. Pemuda itu menunjukkan kepahitan di wajahnya dan berkata tanpa daya, "Ketua, saya tidak memiliki kultivasi sekarang, jadi saya tidak lagi cocok menjadi pewaris keluarga Ye saya." Ye Xiao menghela nafas dengan suara rendah dan berkata dengan lembut, "Anak kecil, kamu telah membantu keluarga memperjuangkan tambang spiritual sejak kamu berumur 12 tahun. Sejauh ini, kamu telah memenangkan 36 tambang spiritual untuk keluarga, 36. Nenek moyang saya dari keluarga Ye hanya memiliki 9 tambang spiritual di puncaknya, tetapi Anda berhasil memenangkan 27 untuk keluarga Ye saya. Dapat dikatakan bahwa keluarga Ye kami dapat berada di tempat kami saat ini, semua berkat Anda. Meskipun kamu sudah banyak berkultivasi sekarang, tidak ada, tapi kamu tetaplah pahlawan nomor 1 di keluarga Yeku. Saat ini, jika aku mencopotmu dari posisimu sebagai pewaris, itu akan membuat hati anak-anak keluarga Ye menjadi dingin. Itu juga akan membuat keluarga lain merasa malu, dan orang luar akan mengatakan bahwa orang-orang Ye sedang membongkar penggilingan dan membunuh keledai, dan mereka mengatakan bahwa aku, Ye Xiao, memiliki hati yang seperti serigala dan hati yang seperti anjing." Pemuda itu berkata dengan serius, "Pemimpin klan, saya tidak memiliki kultivasi sekarang. Sangat sulit bagi saya untuk mengambil tanggung jawab besar. Bantu saja saya dan biarkan saya membantu dulu." Ye Xiao tersenyum sedikit, "Jangan cemas tentang kultivasi. Luangkan waktumu. Ayo, keluargaku Ye akan menunggumu. Berapa lama? Tunggu." Pemuda itu tidak bisa berkata-kata dan tidak berdaya. Setelah pemuda itu pergi, Ye Xiao melihat sosok pemuda itu pergi dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Pemuda itu telah kehilangan kultivasinya, dan dia juga berada di bawah tekanan besar. Setelah meninggalkan aula utama, pemuda itu tidak pergi jauh ketika dua pria tiba-tiba berjalan dari kejauhan. Ketika pria berbaju putih itu melihat pemuda itu, dia dengan cepat melangkah maju dan memberi hormat sedikit, "Saudara Ye Guan." Pemuda bernama Ye Guan memulihkan pikirannya, tersenyum dan berkata, "Saudara Ye King, hei, apakah kamu sudah mencapai puncak 9 alam?" "Kamu telah mencapai." Ye King tersenyum dan berkata, "Iya." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak menjadi pewaris?" Mendengar ini, Ye Zhang langsung terkejut dan berkata dengan cepat, "Tidak, tidak. Saudara Ye Guan, kamu pasti bercanda." Ye Guan berkata dengan serius, "Kamu dan saudara Ye Mian sama-sama berada di puncak 9 alam sekarang. Seharusnya tidak sulit untuk mencapai alam Xiantian. Kamu dan dia pasti bisa menjadi ahli waris." Ye King menggelengkan kepalanya lagi dan melambaikan tangannya berulang kali, "Saudara Ye Guan, saya tahu kamu sedikit dekaden karena hilangnya kultivasi kamu secara tiba-tiba. Sebagai adik laki-laki, saya ingin mengatakan bahwa selalu ada puncak dan lembah dalam hidup. Kamu tidak boleh kehilangan dirimu sendiri di saat-saat baik dan bertahan dalam kesulitan. Setelah ujian, aku yakin suatu hari kamu akan terbang ke 9 surga. Adapun aku sebagai pewarisnya, jangan diungkit lagi. Kalau ada yang menyebarkannya, orang luar akan mengira ada perselisihan antar saudara di keluarga Ye kita." Ye Guan menghela nafas lagi. Setelah Ye Guan pergi, pria di samping Ye King berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye King, kamu pasti bisa menjadi pangeran." Dari Ye Bo menggelengkan kepalanya, "Begitu saudara Ye Guan mendapat masalah, saya akan menginjaknya. Bagaimana Anda membuat saudara-saudara di keluarga melihat saya? Bagaimana para leluhur dan tetua memandang saya?" Saat dia mengatakan itu, dia melihat punggung Ye Guan di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Lagi pula,
menurutmu apakah sudah waktunya dia berdiri lagi? Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tetapi ku dengar Ye Mian dan kakeknya akan melakukan sesuatu. Ye Qing tampak tenang, dia punya uang dan kekuasaan. Jika dia berhasil, dia akan dipanggil saudara Ye Mian di masa depan. Pria itu bertanya, bagaimana jika gagal? Ye Qing berkata dengan ringan, ayo kita berpesta. Ye Qing melirik pria itu, lalu berkata, lain kali kamu melihat saudara Ye Guan, bersikaplah lebih hormat. Kami tidak akan pergi dan menjilatnya saat dia berada di puncaknya, dan kami tidak bisa menginjaknya saat dia berada di puncaknya, pada titik terendahnya. Pria itu mengangguk sedikit, saya mengerti. Setelah meninggalkan klan Ye Guan langsung menuju klan Nalan. Memutuskan pertunangan. Ia memiliki akad nikah dengan Nalan Jia, seorang wanita dari suku Nalan yang awalnya didirikan oleh kedua belah pihak. Tetapi sekarang saya telah kehilangan semua kultivasi saya dan telah sepenuhnya menjadi manusia biasa, saya tidak ingin menunda orang lain. Setelah beberapa saat, Ye Guan datang ke suku Nalan. Di aula besar, Ye Guan duduk dengan tenang. Saat ini, seorang wanita perlahan keluar. Nalanga mengenakan gaun putih bersih, dan wajahnya benar-benar cantik, terutama sosoknya yang cembung dan berlekuk, cukup membuat pria manapun terpesona. Di tangannya, dia memegang sejumlah buku kuno. Naranga, di sebelah utara Nanzu, Nalan adalah yang terindah. Salah satu dari dua wanita cantik di Nanzu. Selain Nalanja, ada juga seorang lelaki tua berbaju hitam. Nalanjia tiba-tiba duduk di depan Ye Guan, dan Ye Guan segera mengeluarkan dokumen pertunangan dan meletakkannya di depan Nalanjia. Nona Nalan, saya di sini untuk menceraikan pertunangan. Jangan khawatir, saya, Ye Guan, adalah seorang diri, orang yang sadar, dan saya pasti akan melakukannya. Aku tidak akan menguntitmu, aku akan memberimu dokumennya, dan mulai sekarang, kita masing-masing akan aman. Setelah berbicara, dia meletakkan dokumen pertunangan, berbalik dan lari. Nalan Jia tiba-tiba berkata, tunggu. Ye Guan berhenti dan menoleh ke arah Nalan Sun, bingung. Nalan Hu tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya padanya. Ye Guan bingung. Nalanja berkata, di dalam kotak itu ada pil Hunyuan. Saya tidak tahu apa yang salah dengan tubuh Anda, tapi saya harap ini dapat membantu Anda. Merindukan. Di sampingnya, wajah lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba berubah drastis. Pil spiritual Hunyuan ini diberikan kepadamu oleh Guru Fei untuk kultivasimu. Sangat jarang di Akademi Guanxuan. Kamu, Nalanjia berbalik dan melihat ke jenderal hitam lelaki tua berbaju hitam. Wajah lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba menjadi jelek, dan dia tidak berani membantah. Melihat kotak di depannya, Ye Guan tertegun sejenak. Produk rohani. Pil dibagi menjadi kelas 1-9, kelas di atas kelas 9 adalah karakter, dan kelas di atas adalah kelas roh. Satu pil kelas roh bernilai setidaknya 20.000 keping kelas roh. Sebagai putra tertua, gaji bulanannya di Ye Mansion hanya 100 item roh. Dan pil roh senilai 20.000 keping sungguh terlalu berharga. Kamu melihat kotak di depannya dengan ekspresi heran. Nalan Zen tiba-tiba meletakkan dokumen pertunangan ke tangan Ye Guan dan berkata dengan lembut, jika pil ini tidak berguna, maka saya akan membawa Anda ke Akademi Guanxuan dan meminta instruktur saya untuk memeriksa tubuh Anda. Ye Guan ragu-ragu, lalu berkata, Nona Nalan, ini. Nalan Jia memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, ayo. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Kamu melihat dokumen pertunangan di depannya dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Di aula dalam, di samping Danau Nalan, lelaki tua berjubah hitam itu memasang wajah muram. Nona, kenapa Anda tidak setuju dengannya? Sekarang budidayanya telah hilang, dia hanyalah orang biasa. Dan, sejauh yang saya tahu, dia akan dikeluarkan dari Akademi Guanxuan. Begitu dia dikeluarkan dari sekolah, dia tidak akan lagi memiliki nilai apapun. Pada saat itu,
klan Ye pasti akan meninggalkannya. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak hanya menjadi murid langsung Guru Fei, kamu juga membangkitkan fisik Roh Kudus paruh baya yang legendaris. Di masa depan, kamu bahkan mungkin menjadi murid utama Akademi Guanxuan. Dapat dikatakan bahwa kamu dan dia sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama Anda. Nalan Sun tiba-tiba berbalik dan menamparnya. Bentak. Saat tamparan keras terdengar, sisi kanan wajah lelaki tua berjubah hitam itu langsung menjadi merah dan bengkak. Lelaki tua berjubah hitam itu sangat terkejut. Nona, Bao. Nalanja menoleh dan menatap ke arah Ye Fu dengan tatapan tegas. Jangan bilang dia baru saja kehilangan kultivasinya. Bahkan jika dia kehilangan nyawa dan akarnya, aku, Nalanja, akan tetap menikah. Dia laki-laki, aku di bawah, dan dia seorang wanita. Saya di atas dan di bawah, saya bisa melakukannya. Lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi cemas. Nona, apa yang ingin Anda lakukan dengannya? Nalanja menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata, dia tampan dan bertubuh bagus. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pria tua berjubah hitam itu memasang ekspresi bingung di wajahnya. Setelah kembali ke halaman, Ye Guan masuk ke kamar, duduk bersila di tanah, lalu mengeluarkan menara hitam kecil. Dia meletakkan tangannya di dada, dan segera, energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba dan perlahan melonjak ke arahnya. Namun, ketika energi misterius memasuki tubuhnya, energi itu tidak diserap olehnya, tetapi menghilang sepenuhnya. Setelah sekian lama, Ye Guan membuka matanya, sedikit khawatir, Tuan Ta, apakah itu cukup? Setelah beberapa saat, Xiao Ta berkata, cukup. Ye Guan berkata dengan penuh semangat, Taji, bisakah saya melanjutkan kultivasi saya? Sebulan yang lalu, budidayanya tiba-tiba menghilang, dan kemudian dia mengetahui bahwa itu karena pagoda kecil. Pagoda kecil itu menyuruhnya untuk membiarkannya berlatih setiap hari dan memberinya energi yang dalam. Ketika bangun, itu akan menjadi luar biasa keuntungan. Tentu saja, dia tidak peduli dengan manfaatnya, dia hanya peduli agar orang ini segera kembali normal. Jika tidak, ini sangat menegangkan. Alasan kenapa dia mengundurkan diri dari tahta dan memutuskan pertunangan adalah karena dia ingin memiliki hubungan yang baik terlebih dahulu. Anda harus tahu bahwa ada banyak orang di klan Ye yang memiliki gagasan tentang tahta, dan pelamar Nalandao bahkan bisa, mulai dari bagian selatan Nanzu telah berpindah ke bagian utara Nanzu. Dia sudah bisa membayangkan kesulitan yang akan dia hadapi dalam hidup selanjutnya. Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak tahu berapa lama menara kecil ini akan terus menyerap energinya yang dalam. Jika orang ini bisa bunuh diri selama 1 atau 2 tahun. Oleh karena itu, dia ingin hidup sendiri dan tumbuh dewasa. Namun kini, tahta putra mahkota belum ditarik, dan pertunangan belum diakhiri. Tekanan ini luar biasa, tetapi pada saat ini, menara hitam kecil itu tiba-tiba menjadi ganas, dan saat berikutnya, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyedot Ye Guan ke dalam menara kecil itu. Ye Guan merasa dunia berputar di depan matanya, dan saat berikutnya, dia muncul di langit berbintang, dikelilingi oleh langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Ye Guan sedikit bingung. Tetapi pada saat ini, ujung galaksi tiba-tiba retak, dan kemudian, sebuah pedang terbang dari bagian terdalam langit berbintang. Kemanapun pedang itu lewat, sungai hitam bergulung, lalu langit naik sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Guan berubah drastis dalam sekejap. Astaga, saya hanya ingin hidup damai, bukan kematian. Dia hendak melarikan diri, tetapi pada saat ini, pedang itu tiba-tiba tenggelam di antara alisnya. Ledakan, tubuh Ye Guan sangat kejam, dan seluruh tubuhnya berada di tempatnya. Saat ini, di ujung galaksi mati, dia melihat seorang wanita. Wanita itu berambut panjang dan mengenakan rok polos, matanya acuh tak acuh, seolah-olah semua makhluk hidup adalah semut. Wanita dengan rok polos memandang ke arah Ye Guan,
mulai sekarang, aku akan menjadi pelindungmu, apakah kamu keberatan? Suara itu jatuh, dan sebilah pedang menempel di salju Ye Guan. Ekspresi Ye Guan membeku, tidak. Wanita dengan rok polos menoleh untuk melihat ujung alam semesta saat berikutnya. Di ujung alam semesta, jimat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya perlahan jatuh, dan seluruh galaksi alam semesta terbakar. Setiap jimat berdarah melambangkan jalan tertinggi. Miliaran jalan sedang runtuh saat ini. Wanita dengan rok polos berjalan selangkah demi selangkah menuju jalan kematian yang tak terhitung jumlahnya saat dia berjalan. Rok polosnya. Roknya menjadi merah darah, dan di ujung jalan bernilai miliaran dolar itu, samar-samar terlihat seorang laki-laki. Laki-laki itu terbaring diam, dengan mata sedikit tertutup dan tidak bernapas. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya. Saat ini, dia berada di pantai. Di sebelahnya, tergeletak pedang, dengan dua kata terukir di gagangnya, Xingdao. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sekeliling, telur. Ye Guan dengan cepat berkata, menara utama. Ye Guan terkejut, dunia menara itu. Xiao Ta berkata, kamu berada di duniaku. 10 tahun di sini dan 1 hari di luar. Xiao Ta berkata, ya. Ye Guan hendak berbicara ketika Xiao Ta berbisik, kamu adalah harapan terakhir kami. Harapan terakhir. Ye Guan sedikit mengernyit dan hendak berbicara saat berikutnya. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba terkejut. Perbaikan telah dipulihkan. Ye Guan sangat gembira. Xiao Ta berkata, apakah kamu tertarik berlatih pedang? Perbaikan pedang. Ye Guan dengan cepat mengangguk. Ya. Sangat. Tukang reparasi pedang. Ini adalah keberadaan yang langka di Nanzhou saat ini. Karena lebih dari 20 juta tahun yang lalu, untuk alasan yang tidak diketahui, terjadi keterputusan antara ilmu pedang dan seni bela diri. Setelah itu, tidak ada satupun pembudidaya pedang di seluruh kota kuno selama ratusan tahun. Semakin sedikit pembudidaya pedang, dan sekarang, semakin sedikit dan menyedihkan. Xiao Ta berkata, warisan pedang telah diintegrasikan ke dalam pedang itu, tetapi kamu terlalu lemah. Jadi kamu hanya bisa membuka segelnya selapis demi selapis. Pedang. Ye Guan buru-buru mengambil pedang di sampingnya, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ta, apakah pedang ini kuat? Xiao Ta berkata, lakukan jalan menuju langit. Jika kamu mengayunkan pedang ini, kamu tidak akan terpengaruh oleh karma dalam hidup ini, jatuh. Reinkarnasi, semua dharma bisa dihancurkan, segala cara bisa dihancurkan. Ye Guan berkedip, apakah ini terlalu menantang surga? Xiao Ta berkata, tata letaknya terlalu kecil. Ye Guan tercengang. Xiao Ta berkata, apa yang disebut jalan surga dapat dihancurkan dengan satu jentikan jari. Kamu Guan,